Sebentar. Dan seperti biasa telah berada Islami kembali di Indra Dengar Anda di edisi hari Kamis 9 November 2023 betul sampai jam 5:30. Dan seperti biasa telah hadir dengan kita dengan Pak Ustadz Dr. Muskinul Fuad MAG ya. Ini Fakultas Dakwah Uin Syarif Purwokerto ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Langsung dari kampus langsung sini ya? Ya. Masya Allah. Luar biasa. Nah tema kali ini betul Hafiz karena mungkin besok adalah Hari Pahlawan. Ya betul. Dan tema hari ini kali ini adalah jejak para pahlawan nih. Ada apa dengan jejak para pahlawan betul Hafiz? Ya. Baik Mbak Adel, mitra sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tema ini memang kita sengaja angkat untuk menyongsong Hari Pahlawan besok tanggal 10 November. Oke. Mungkin bagi sebagian orang kayaknya ini sudah biasa lah. Nah, besok Hari Pahlawan, nanti hari apa lagi. Iya betul. Tentu saja rasa-rasanya banyak yang bisa kita jadikan pelajaran setiap ada momen-momen tertentu. Bukan sekedar upacara tentu saja, bukan sekedar ya hanya hafalan saja. Hari Pahlawan tanggal 10 November ya, itu iya, anak-anak kita, adik-adik kita ya mungkin hafal ya. Akan tetapi saya ingin menggunakan momentum besok di 10 November ini. Hari ini, sore ini kita akan sedikit mengupas bagaimana sesungguhnya Hari Pahlawan ini sebenarnya memiliki kaitan dengan kehidupan kita. Banyak hal yang bisa kita pahami, misalnya begini. Jadi kalau tidak ada mereka tentu saja barangkali hidup kita saat ini, ya tentu saja itu relatif ya, apakah hidup kita ini ngerasa sedang bahagia, baik-baik saja atau apapun namanya, tapi minimal kita masih diberi kehidupan. Betul. Negara kita masih cenderung aman ya. Betul. Tidak ada peperangan. Ya, tidak ada peperangan sebagaimana saudara kita di Palestina kemarin sama Israel atau di Ukraina kemarin dengan Rusia. Betul. Bisa kita bayangkan tuh kalau kita hidup di negara seperti itu. Yeah. Nah, tentu saja kita harus mencoba mengambil ibroh dari bagaimana para pahlawan yang sudah gugur di medan perang ketika Indonesia melawan penjajah, atau juga mereka-mereka yang berjasa untuk bahasa kita disebut dengan founding fathers. Founding father itu artinya bapak-bapak ya, karena memang umumnya bapak-bapak ya yang meletakkan dasar-dasar negara, termasuk ada Pancasila, ada UUD 45, proklamasi, macam-macam lah ya. Sendi-sendi bernegara kita ini ternyata itu juga jasa dari para pahlawan. Kita sebut para pahlawan kemerdekaan, para pahlawan nasional, dan sebagainya. Nah, ini menurut saya perlu kita jadikan tadi pelajaran buat kita untuk bagaimana sih sebenarnya apakah tema atau Hari Pahlawan ini masih relevan untuk kita peringati atau untuk kita maknai dalam kehidupan kita sekarang dewasa ini. Tentu masih tergantung bagaimana kita melihatnya ya. Jadi kadang-kadang kita ini memerlukan sebuah momentum, sebuah peringatan untuk menanamkan sesuatu kepada generasi muda, anak-anak kita, adik-adik kita ya, apalagi saya sebagai dosen tentu saja punya tugas untuk memberikan apa ya, intinya pelajaran, motivasi kepada para mahasiswa. Nah, salah satu yang ingin saya share dengan kita semua, Adel dan mitra sekalian, bahwa dari peristiwa Hari Pahlawan itu kita bisa saksikan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang ketika mengangkat senjata, ketika berpikir bangsanya, itu sebenarnya apa istilahnya ya, mereka itu kayak punya motivasi yang kuat. Yang penting saya berbuat apa, kira-kira gitu.
kadang-kadang kita di kehidupan ini kan seolah-olah kayaknya ya, kalau bukan menyentuh kepentingan kita sendiri itu kayaknya kita nggak mau peduli. Betul. Nah ini rasa-rasanya kok perlu dikoreksi. Jadi kalau untuk bangsa kita Indonesia ini, para pahlawan itu kan sudah berbuat sesuatu demi bangsanya, demi orang banyak. Pertanyaannya, apakah kita tidak bisa jadi pahlawan? Nah, kira-kira begitu. Kalau menjadi pahlawan seperti mereka yang sudah tiada, sudah dimakamkan di makam-makam pahlawan, termasuk di dekat kita ini kan ada makam pahlawan tuh, di mana mereka sudah ya mungkin tinggal tulang belulang ya, tapi ternyata kan nama mereka itu masih dikenang. Itu yang pelajaran buat kita. Jadi gini, Mbak Adel, dan mitra sekalian termasuk untuk saya, kira-kira besok kalau kita sudah meninggal itu ada yang inget gak ya Pak ya? Nah, generasi kita, keluarga kita ini kira-kira apa yang mereka ingat tentang kita? Gitu loh ya. Iya betul. Iya kan? Ini pelajaran buat kita. Bahwa mereka, para pahlawan yang dulu waktu meninggal itu mungkin masih muda loh Mbak. Iya betul. Ada yang 40 tahun, ada yang 50, bahkan ada yang kurang dari itu. Nggak ada yang usianya panjang-panjang itu, yang sudah pada tidak ada itu. Iya betul. Banyak yang cuma 50, 40 ada juga. Tapi ternyata sampai sekarang mereka masih dikenang loh. Siapa misalnya ada Soekarno Hatta otomatis. Ada siapa lagi Mbak yang kamu kenal, siapa Mbak Adel? Jenderal Sudirman yang terdekat. Itu nggak terlalu, meskipun face-nya kelihatannya tua ya, itu masih muda sebenarnya. Karena memang beliau sakit ya. Betul. Kelihatannya kan itu wajah desa sih ya. Jadi wajahnya begitu tampilannya, tapi itu masih muda sebenarnya, nggak terlalu tua itu. Dan yang lain-lain. Betul. Nah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa apa yang sudah mereka lakukan itu ternyata bisa berdampak sampai sekarang loh. Ini motivasi buat kita. Nah, ini saya ingin kaitkan dengan surah Yasin ayat 12, Mbak. Oke. Surah Yasin ayat 12, ini bagi teman-teman yang mitra sekalian yang suka yasinan, kadang-kadang mungkin lupa ayat ini. Tapi insya Allah ingat kalau yang sudah biasa yasinan ya. Di situ dinyatakan bahwa Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Biasanya kalau yang sering yasinan tuh hafal. Cuma mungkin artinya nggak ngerti ya. Mari kita simak artinya. Sesungguhnya kami akan menghidupkan, ya, sungguhlah kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Nah, ini menarik ini menurut saya. Jadi sebenarnya secara tidak langsung, meskipun mereka sudah meninggal, tapi mereka itu berumur panjang sebenarnya dalam hal pengaruh mereka itu loh, efek mereka, jasa mereka, kontribusi mereka itu sampai sekarang masih ada jejak-jejaknya yang bisa kita pelajari. Kalau Sudirman itu ada patungnya, kan ada di tetangga kita di universitas itu kan ada patungnya di sebelah mana lagi gitu ya, di daerah mana, Karanglewas itu. Belum di buku-bukunya ya kan, sejarahnya itu kan luar biasa, berumur panjang sebenarnya Jenderal Sudirman itu. Dari makna dalam pengertian dari ayat ini itu adalah Allah itu tetap menghidupkan mereka-mereka yang sudah meninggal sebenarnya, kalau selama dan dicatat itu apa jejak-jejak, apa bahasa kita, pengaruh, tinggalan yang sudah mereka kerjakan. Tentu bukan uang, bukan materi, tapi lebih ke jasa yang sekarang kita nikmati secara bersama-sama sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini juga pelajaran buat kita. Mereka itu berumur panjang sebenarnya pada dasarnya. Jadi umur panjang itu jangan dimaknai
masa kita hidup di dunia, bukan. Tapi juga bisa kita maknai, kira-kira kita hadir di dunia ini, apa yang kita tinggalkan, apa yang sudah kita lakukan. Nah, kalau semua orang mikir seperti ini, rasa-rasanya kita akan pengen membuat sesuatu gitu ya, yang baik, yang berdampak, bermanfaat. Betul. Bahkan manfaatnya itu dirasakan oleh orang-orang generasi sepeninggal kita. Betul, Pak. Itulah ajaran Islam yang harus kita pahami, bahwa kita ini harus meninggalkan sesuatu yang itu bisa dikenang oleh orang-orang setelah kita nanti, berkaca pada para pahlawan yang besok kita peringati sebagai Hari Pahlawan itu. Nah, ini juga diabadikan dalam Al-Quran, yang kalau dalam sebuah riwayat itu dikatakan ini adalah doa Nabi Ibrahim. Nah, doa Nabi Ibrahim. Ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini doa yang menurut saya bisa kita baca dalam rangka memotivasi kita untuk supaya kita ini bisa seperti itulah, kira-kira begitu. Nah, bagaimana bunyi doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Artinya, Tuhanku, anugerahkanlah kearifan dan masukkanlah aku dalam golongan orang-orang soleh. Jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik bagi orang-orang sepeninggalku. Jadikanlah aku pewaris surga yang penuh kenikmatan. Di situ ada kata-kata, Mbak Emily, kalau Mbak Emily ingin berbuat sesuatu, maka nanti sesuatu yang kita bikin, asal niatnya tulus untuk manfaat apa, punya manfaat ke banyak orang, itu yang akan menjadi namanya lisana sidqin, buah tutur yang baik. Jadi seseorang selama hidupnya sudah berusaha berbuat sesuatu, sesuatu itu bermanfaat, entah itu misalnya dia bikin tempat, ya, kemudian setelah dia meninggal tempat itu kemudian masih dimanfaatkan oleh banyak orang. Entah itu masjid, entah itu rumah singgah, entah itu saluran air, entah itu pohon, entah itu karya ditulis, puisi bahkan. Dan puisi kita itu atau karya kita itu atau sesuatu yang kita bikin itu, meskipun tidak dicatat di sejarah, meskipun tidak senegara manfaatnya, tapi hanya dirasakan oleh sekitar sekeliling rumah kita, satu RT, komunitas atau apapun namanya, selama kemudian itu berdampak, dimanfaatkan oleh banyak orang meskipun kita nggak ada, itu namanya kita sudah meninggalkan buah tutur yang baik. Jadi ketika orang memanfaatkan tempat itu, oh ini tempat ini nih dulu yang bangun si Anu, misalnya, betul. Pak Anu misalnya, atau Bu Anu, dikenang ya. Itu namanya buah tutur yang baik. Jangan sampai kita ketika hidup ini karena meninggalkan sesuatu yang jelek, ya, itu kemudian buah tuturnya bukan yang baik kalau kita sudah nggak ada, tapi buah tutur yang jelek. Itulah yang disebut dengan kenangan yang tidak indah. Jadi orang lebih seneng menangis, bukan menangis ya, tidak menyesal, tidak merasa kehilangan atas meninggalnya kita. Nah, tapi kalau para pahlawan itu yang besok akan kita peringati, kita kehilangan. Bagaimana Sudirman? Bagaimana siapa bisa kita sebut Ahmad Yani, macam-macam ya. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi kesimpulannya, dari dua ayat yang kita baca tadi, yang surat Yasin sama surat Asy-Syu'ara ini, mengisyaratkan kepada kita bahwa keberadaan kita di dunia ini harusnya nanti bisa menjadi kenangan indah yang kita sebut tadi, lisana sidqin, buah tutur yang baik. Artinya yang kita sebut itu, yang disebut orang itu kebaikan kita maksudnya. Buat generasi sepeninggal kita. Nah, jadi pada dasarnya, bahkan dalam sebuah hadis, Mbak, saya pikir Mbak Adil sering mendengar ini. Di
Jadi Rasulullah itu mengingatkan bahwa sepeninggal kita, apapun yang kita miliki itu akan hilang. Iya. Iya kan? Apapun yang kita miliki, harta, keluarga itu akan, bagi kita sudah nggak ada sisanya kan. Yang terkenang dari kita kalau kita sudah tidak ada, berkaca pada pahlawan itu adalah lisana sidqin tadi. Buah tutur yang bahagia, dan itu adalah impact dari amal kita. Nah, amal itu apa saja? Nah, dalam hadis ini yang sering kita dengar, mungkin Adel juga sering mendengar. Jadi kata Nabi, idza mata bnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw walidin shalih yad'ulah. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika kata Nabi ini, jika manusia termasuk kita meninggal dunia, maka pahala amalnya akan terputus. Jadi bahkan semua amal kita itu sudah terputus. Tapi ada 3 yang akan selalu mengalirkan pahala kepada kita. Apa itu? Dalam hadis ini disebut sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu artinya entah itu barang, entah itu tempat, entah itu pokoknya sesuatu yang itu pernah kita bikin, pernah kita berikan, ya, dan kemudian manfaatnya selalu didapat atau ya intinya sesuatu yang kita bikin itu atau sesuatu yang kita berikan itu dimanfaatkan oleh banyak orang. Kita bikin masjid nih, itu namanya sedekah jariyah itu. Karena ketika meninggal, masjid itu kan masih banyak orang. Betul. Boleh jadi bukan satu jedek-jedek masjid, enggak, tapi masjid itu kan ada yang nyumbang gentengnya, ada yang nyumbang temboknya, ada yang nyumbang jendelanya, barangkali ya. Iya, betul. Itu kan itu intinya amal bersama. Itu namanya sedekah jariyah. Nah, selain itu apa? Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Inilah Adel, kelebihan guru, dosen, kiai, ustadz, ya, yang punya ilmu, dia ajarkan ke santri, ke murid, ke mahasiswa, ke siswa, dan ilmu itu kemudian bermanfaat untuk mereka. Meskipun gurunya sudah nggak ada, dosennya sudah nggak ada, kiainya sudah nggak ada, ustadznya nggak ada, masih dimanfaatkan oleh santrinya, oleh pahlawan tanpa tanda jasa kan. Nah, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Betul. Nah, yang ketiga, anak yang soleh. Jadi bagi para orang tua, inilah yang harus menjadi cita-cita kita, khususnya terkait dengan yang punya anak. Jadi anak kita itu harus kita didik supaya menjadi soleh. Karena kalau nanti kita nggak ada, anak kita kok soleh, dia akan mendoakan kepada kita. Berarti nggak terputus kan? Betul. Doanya itu ngefek ke orang tuanya. Itulah kenangan terindah bagi generasi sepeninggal kita kalau kita nggak ada. Itulah pelajaran dari para pahlawan itu, Mbak Adel. Nah, begitu pengantar dari saya, semoga bisa menginspirasi. Nanti kita sambung kembali. Sangat menarik, Ketua Labers. Dan ada yang mau gabung silahkan, mau tanya tentang pahlawan, boleh juga di 081326151049 lewat WhatsApp atau lewat teleponnya, boleh juga di 621621. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 104.9 Mitra FM. Masih di lantai 2 Jalan Peret, Tenda 51 Purwakarta Metawes, masih dengan tema hari ini jejak para pahlawan. Dan ada kata-kata yang bilang sukses itu sebenarnya adalah ketika meninggal, Pak. Banyak yang yang layat gitu kan. Apakah itu juga salah satu, apakah karena beliau mungkin banyak banyak yang pahalanya gitu. Boleh jadi itu ya, salah satu ukuran yang kelihatan. Ukuran yang kelihatan bahwa ketika seseorang di kampung kita meninggal, meskipun dia orang biasa gitu ya, tapi ternyata banyak yang takziah. Mungkin dia waktu hidup rajin takziah. Bisa jadi sih. itu tentu saja hal yang lahir. Beda-beda tentu ya. Hakikatnya kita nggak tahu. Oh, betul. Nah, kita sambung lagi ya, Pak. Jadi boleh. Ada ayat berikutnya yang ingin saya bahas juga terkait dengan Hari Pahlawan ini. Jadi kadang-kadang kita ini selain ayat yang tadi kita baca itu, bagaimana kita melihat meskipun para pahlawan itu umurnya nggak terlalu panjang, tapi karena kontribusi mereka, karena jasa mereka, apapun itu bentuknya, entah itu
menjadi pejuang, mengangkat senjata, bahkan sampai mengangkat bambu runcing dan sebagainya. Tapi intinya mereka itu tidak ingin hidupnya itu diisi dengan sesuatu yang tidak bermakna. Jadi mereka mengisi hidupnya dengan sesuatu yang bermakna. Nah, selain itu kita ini kan kadang-kadang selain hari-hari pahlawan ini kita juga kadang-kadang kan suka merenung ya, kalau misalnya Adel ulang tahunnya tanggal berapa? Juli misalnya. Oh, Juli misalnya. Ketika Juli datang itu pastikan, oh saya sudah tambah 1 tahun ya. Iya betul Pak. Saya besok nih Desember nih. Biasanya kan ada temen tuh, selamat ulang tahun ya. Oh iya saya udah tambah ya usianya. Nah itu kemudian kita kan mikirnya. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Nah itu. Itu Pak yang itu yang harus kita coba pikirkan juga ya. Ya sering lah. Saya pikir kita sebagai manusia yang insya Allah masih punya hati nurani, punya pikiran yang sehat, yang waras gitu ya, insya Allah akan selalu mencoba melihat kembali perjalanan hidup kita itu. Nah ini terkait dengan surat Yasin juga ayat 41 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Artinya tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah kami angkut mereka ke bahtera yang penuh muatan. Ini sebuah perumpamaan sebenarnya. Bahtera yang dimaksud dalam ayat ini itu adalah bumi. Jadi kita ini kan ibarat naik bumi nih, berputar kan. Ini sore, besok pagi, terus kan. Berputar terus bumi kita kan. Berganti hari, berganti minggu, bulan, tahun, ya kan? Betul. Saya sudah 49. Belum 50, Pak. Ya kan? Belum jelita. Nah, bumi itu berlayar seperti bahtera gitu kan? Yeah. Kita menaiki bumi nih, berputar mengelilingi matahari, setiap dengan karena kita lahirnya misalnya Juli ya, setiap Juli datang tanggal berapa Mbak Adel? Tanggal 16. Tanggal 16 itu kayak kita mulai dari nol lagi. Iya, oke. Ya kan? Ya, begitu. Kita merayakan ulang tahun. Termasuk Mitra F. Iya kan? Iya kemarin. Oh iya kan, sangat relate ya. Betul. Sudah berapa tahun Mitra FM? 23 tahun, luar biasa itu. Nah, itu artinya apa? Al-Quran mengisyaratkan kita untuk sebenarnya secara tidak langsung memperingati kelahiran kita. Meskipun tidak harus hura-hura ulang tahun yang dirayakan secara berlebihan, tidak. Intinya kita mencoba mengingat lah, intinya begitu. Termasuk dari pahlawan ini, intinya kan untuk mengingatkan kita. Jadi ketika kita ulang tahun seperti Mitra FM ini, 1 tahun kita berlayar, mengitari matahari dengan naik bumi ini, ya kan? Terus gitu sampai kemudian kita berhenti menaiki bumi ini. Ketika kita sudah habis umurnya, sudah meninggal ditelan perut bumi, lah kan masuk ke bumi kita. Iya, betul. Iya. Pertanyaannya, apakah jejak-jejak kita itu akan hilang? Nah, di pusaran massa, bumi ini akan terus berlayar, kita nggak dikenang sekalipun, sedikit pun. Nah, atau malah kenangannya malah buruk betul. terhadap kita karena perilaku kita dan sebagainya. Nah, intinya apa Mbak Adel? Jadi kita ini tidak boleh menjadi manusia yang seperti itu, ditelan bumi tanpa meninggalkan jejak-jejak kebaikan sebagaimana para pahlawan. Kita tidak harus seperti pahlawan yang sudah mendahului kita dan akan kita peringati besok. Tidak, dalam pengertian apapun yang bermanfaat tadi, entah itu perbuatan yang kelihatannya sepele, tapi kok dampaknya luar biasa. Menanam pohon nih misalnya, kita mungkin waktu nanam nggak memetik buahnya langsung, tapi selama kemudian kita sudah meninggal misalnya, pohon itu masih berbuah, masih banyak yang mengambil manfaat dari pohon itu, entah itu pohon mangga, entah itu pohon jeruk, entah itu pohon rambutan. Itu juga perumpamaan Mbak, tidak harus pohon, pokoknya apapun yang kita bikin selama hidup kita, entah itu apa. Kalau orang berilmu ya mungkin tulisannya, kata-katanya kan sekarang direkam ya
Nah, itu didengarkan banyak orang, ya kan? Betul. Nah, itu kemudian menginspirasi orang loh. Berarti kan masih bermanfaat itu. Betul sekali. Meskipun kita sudah nggak ada. Jadi buat Mbak Adel ini pesen nih. Hati-hati, kita siaran ini kan didengar oleh mitra lover. Nah, itu kalau itu bisa menyadarkan mitra lovers kalian yang lagi galau, menghibur ya. Kata-katanya bisa menginspirasi, itu juga bisa termasuk. Ya, bagian dari ilmu, motivasi dan sebagainya. Itu jejak-jejak kita. Jadi Mbak Adel itu bisa seperti pahlawan itu. Oh gitu Pak. Berbuat sesuatu yang baik. Bermanfaat buat banyak orang, informasi dan sebagainya. Pokoknya itu kebaikan yang sudah kita lakukan selama hidup ini. Itu akan membuat nama kita akan semakin tetap dikenang meskipun sampai kita sudah nggak ada sekalipun mungkin masih. Orang akan rindu terhadap ya apa yang kita miliki atau yang kita perbuat di masa lalu, kira-kira begitu. Jadi sudah banyak pelajaran-pelajaran dari para ulama yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu gitu ya. Sekarang masih ada dipelajari kitab-kitabnya. Wah, luar biasa itu. Dibaca banyak orang gitu. Kan berarti itu ada warisan kebaikan. Betul. Nah, itu lebih lama daripada warisan harta benda. Iya, betul sekali. Nah, kita bisa berbuat sesuatu, Mbak. Entah itu nasihat, kumpulan puisi. Pokoknya kata-kata yang baik lah. Lagu. Mohon maaf, Mbak Adel. Ini buat para penyanyi nih. Kalau lagu yang kita bikin itu bisa membuat orang semakin baik, entah itu semakin sadar, semakin termotivasi, ya itu kebaikan, Mbak. Sebaliknya kalau lagu yang kita bikin malah mendorong orang berbuat jahat, nah itu kejelekan. Jadi enggak itu juga. Kayak kemarin kan, dosanya akan ngalir terus. Hati-hati itu. Iya, betul. Jadi entah itu lagu yang ngajak ke misalnya ke hal-hal yang negatif, ngajak orang untuk berbuat menyimpang atau macam-macam. Itu dampaknya luar biasa. Seperti pahlawan itu kan kebaikan. Kalau ini kejelekan. Betul sekali. Jangan sampai kita itu selama hidup ini kita meninggalkan sesuatu yang nanti istilahnya menimbulkan citra buruk pada diri kita, kira-kira begitu. Jadi selama hidup ini kita bisa bikin apapun lah, entah itu menanam pohon, buah-buahan atau apapun, bikin taman. Habis itu kemudian orang yang bikin taman itu nggak ada, itu masih bisa dinikmati, bisa tempat, bisa apapun itu, banyak lah. Pokoknya yang penting bermanfaat lah, kira-kira begitu. Bahkan saluran air sederhana yang gara-gara saluran yang kita bikin itu airnya jadi mengalir ke sawah orang lain misalnya. Jadi kesannya sepele tapi Masya Allah. Jadi bisa membuat istilahnya manfaat yang luar biasa. Dimanfaatkan oleh banyak orang dan sebagainya. Ada juga orang yang mewakafkan masjid, rumah singgah atau apapun. Punya mobil, Mbak, termasuk punya motor, pernah ngantar orang mau lahiran misalnya. Berarti barang mobil yang tadinya tempat untuk transportasi saja itu bisa menjadi amal soleh. Ya, misalnya kita punya rumah, pernah ngundang orang untuk pengajian di rumah kita. Berarti rumah kita ini berubah dari rumah biasa menjadi amal soleh. Karena rumah kita ini dipakai banyak orang untuk kebaikan. Jadi apapun yang bermanfaat, sekolah, rumah sakit, menulis buku, mengajar ilmu pengetahuan, sebagainya, itu insya Allah akan menyebabkan kita, otomatis puncaknya kita masuk surga. Tapi untuk di dunia ini, dari pahlawan yang kita peringati besok hari pahlawan itu, sebenarnya sebuah pelajaran bahwa mereka, para pahlawan itu sudah memberikan kenangan yang terindah bagi orang-orang sepeninggalnya. Begitu Mbak Adel, nanti kita lanjutkan kembali. Oke, buat teman-teman juga yang mau gabung silahkan boleh di 081326151049 di WhatsApp dan nomor telepon di 621621. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 104.9 Mitra FM.
Di Ring 2 Jalan PDT Darul 51 Purwakarta Mitulawes, Adel masih di Beranda Islami dan segmen terakhir dengan tema kali ini jejak para pahlawan. Silakan Pak, mungkin ada yang mau statement. Ya, sebagai penguat barangkali ya, memang kadang-kadang kita ini kenapa suka males berbuat sesuatu yang kelihatannya sepele tapi bermanfaat. Kadang-kadang kita ini suka mikir, aku dapat apa? Nah, jadi bahasanya namanya pamrih. Iya, udah capek-capek gitu ya, nggak diliput, nggak dilihat, nggak populer. Iya, betul. Nah, jadi yang namanya bermanfaat buat banyak orang tidak harus populer, tidak harus viral. Nah, ini yang menurut saya harus diluruskan. Okay. Nah, ya mungkin viral itu penting, itu hanya bonus saja. Tapi bisa nggak kita berbuat sesuatu meskipun nggak viral, nggak banyak ditonton gitu, tapi dirasakan manfaatnya. Nah itu barangkali itu menjadi tantangan buat kita. Jadi jangan terlalu mempersoalkan apakah karya kita, perbuatan kita itu kemudian mendapatkan sesuatu secara langsung. Kita kan senangnya yang segera-segera. Iya Pak, jangan lama-lama Pak. Nggak suka yang lama-lama ya kan. Inilah kalau dalam surat Ali Imran itu apa istilahnya, orang itu, manusia itu suka yang segera. Oleh karena itu kita jangan mikir seperti itu. Jadi insya Allah itu melihat amal kita Mbak. Okay. Jadi kalau misalnya kita baca nih ya di surat At-Taubah ayat 105, ini pesan buat kita ini sebagai penutup barangkali. Jadi kadang-kadang kita ini kan suka mengharapkan pujian orang, ya kan? Betul. Nah, kadang kita suka terselip dalam hati kita ini Mbak, kalau mau berbuat sesuatu yang bermanfaat banyak orang, berkontribusi, pengen dilihat, pengen didengar, pengen dipuji. Nah inilah, betul. Coba jangan terlalu ke situ. Kalau ada serangan, bukan serangan, ada godaan ke situ, segera kembali. Tugas kita itu adalah, ini surat At-Taubah ini yang kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nah ini, katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah, beramallah kamu semua, maka Allah akan melihat pekerjaan itu, begitu juga Rasulnya dan seluruh masyarakat kaum beriman. Nah, sesuatu yang akan dilihat itu dari Allah, yang akan Allah lihat ke kita dan orang lain, dan bahkan Rasulullah itu akan melihat amal kita. Okay. Insya Allah orang lain itu akan melihat, tapi jangan pakai ukuran kita. Itulah yang kita sebut dengan hasil kerja, prestasi. Itu yang menjadi amal terbaik kita yang akan dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, jadi tentu saja, tapi jangan kemudian membanggakan dan merindukan keviralan tadi, kepopuleran tidak. Okay. Nah, jadi bagaimana kita kembali ke kesejatian dalam berbuat sesuatu, itu yang bisa kita teladani dari para pahlawan itu, kesejatian, ketulusan dalam perbuatan kita. Jadi jangan terlalu menurutkan motivasi kita untuk dipuji banyak orang. Kalau itu yang akan kita kejar, itu nggak akan dapat apa-apa kita Mbak. Betul. Coba kalau para pahlawan yang dulu berkorban yang akan kita peringati besok itu sudah mikir, aku dapat apa? Udah capek-capek. Nggak jadi tuh berbuat sesuatu itu. Nah itulah yang menurut saya harus kita teladani dari para pahlawan itu, menjadi pribadi yang tulus, sejati, berjuang terus-menerus. Ya kalau dalam kondisi sekarang ya kita melawan kecenderungan-kecenderungan yang ada dalam diri kita yang tidak benar. Insya Allah kita akan kesungguhan itu Mbak, mitra sekalian, kesungguhan yang kita lakukan dalam apapun bidang kita, yang penting bermanfaat buat banyak orang, itu akan sebanding dengan pahala yang kita dapat.
Jadi kita hanya berharap kepada Allah. Itulah para pahlawan yang sudah mendahului kita, yang kemudian berhasil berbuat sesuatu dan sampai sekarang dikenang karena mereka tulus, mereka ikhlas, tidak mengharapkan balasan dari manusia. Demikian Mbak Adel, Bapak sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ustadz dan semoga hati-hati di jalan. Dan Betul Hafiz, cukup sekian Beranda Islami kali ini dan selalu hadir setiap hari Kamis. Dan terima kasih, ada juga pamit juga ya. Terima kasih udah gabung dan selalu tetapkan mitra sebagai pilihan terbaik Anda. Adel pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you.